Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada perkuliahan komputer untuk analisis lembar kerja. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang validasi data dan chart ya. Oke. Untuk materi pertama yaitu validasi data. Nah, validasi data ini bisa kita cari menggunakan menu validasi ya yang ada pada tab data. Nah, kemudian data tool. Nah, di sini ada data validation. Nah, untuk validasi data ini fungsinya untuk apa? Validasi data ini fungsinya untuk memastikan inputan yang kita berikan pada suatu sel itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan. Oke, misalkan untuk nama ini akan kita validasi datanya ya. Ini nanti harus ada isinya minimal 1 karakter, maksimal 25 karakter. Nah, berikutnya bagaimana cara melakukan validasi datanya? Pertama kita sorot dulu mana saja sel yang akan kita validasi datanya. Ini kita sorot utuh ya. Kita sorot utuh semuanya sampai siswa terakhir. Ini ada 44 siswa. Nah, kemudian setelah namanya ini semua disorot ya, semuanya sudah tersorot utuh, kita berikan kita klik data validation ini. Kita klik. Nah, di sini ada 3 tab menu ya. Yang pertama adalah setting, kemudian itu input message dan juga error alert. Nah, yang pertama kita atur dulu pada setting. Pada setting ini yang boleh kita berikan, misalkan ini adalah tipe data teks ya. Oke, tadi pembatasannya hanya dari panjang teksnya. Nah, panjang teksnya kita pilih text length ya. Kita pilih text length. Nah, di sini ada macam-macam. Mulai dari between, not between, equal to, not equal to, greater than, or equal to, less than or equal to. Nah, greater than ini berarti lebih besar dari sampai mencapai. Nah, itu yang diberikan adalah minimum 1. Tapi kita tadi kan ketentuannya adalah antara 1 sampai 25 karakter. Kalau ini nanti misalnya diisi, dia isinya hanya 1 seperti ini saja. Dia berarti kalau karakternya sudah lebih dari 1 sampai berapapun itu dia diterima. Nah, kalau sebaliknya kalau less than or equal to, nah, ini maksimumnya. Jadi maksimumnya tadi 25. Hanya doang karakternya 0 pun itu juga diterima. Nah, kemudian kita tadi ketentuannya adalah antara 1 sampai dengan 25. Nah, kita beri between ya. Between itu antara. Oke, minimumnya kita setting 1 karakter, maksimumnya kita setting 25 karakter. Kemudian apakah ini sudah selesai? Belum ya. Kita berikan keterangan input. Jadi supaya memudahkan nanti ketika user mau mengisi, dia tahu nanti perlu diberikan petunjuk. Nah, petunjuknya ini adalah melalui input message-nya. Ketika nanti user mau menyorot ke dalam sel yang akan diisi ini, yang kita tentukan kriterianya, di mana tadi minimum adalah 1 dan 25, maka input message-nya juga harus kita informasikan yang seperti itu. Title. Ini misalkan judulnya adalah petunjuk penulisan nama. Message-nya adalah nama harus antara 1 sampai 25 karakter. Kemudian ini nanti yang akan muncul ya ketika user melakukan menyorot pada sel yang dibatasi. Kemudian ada error alert. Nah, ada peringatan
Peringatannya nanti ini ada beberapa jenisnya ya. Ada beberapa contoh, ada beberapa jenisnya. Ada stop, ada warning, ada information. Ini stylenya aja, tampilannya aja. Nah, tapi intinya peringatannya ini ketika diabaikan maka akan kembali inputannya tidak yang kita inputkan baru itu tidak akan masuk. Oke, stylenya kita buat stop gitu ya. Titelnya, judulnya, peringatannya, ini nanti titelnya akan muncul seperti ini di data, seperti kalau di menu pop up ya, itu data validation ini adalah titelnya. Nah, nanti kita akan membuat seperti itu. Judulnya apa? Misalnya salah cara input. Nah, kesalahan input. Oke, kita buat seperti itu aja. Kesalahan input. Sebagai peringatan kita beri tanda seru. Nah, kita beri keterangan error message. Input nama kurang dari 1 atau lebih dari 25 karakter. Oke, seperti ini aja. Oke, kita oke. Apa yang terjadi? Nah, ketika kita melakukan sorot pada yang kita blok tadi, nah ini semuanya ada keterangannya. Petunjuk penulisan nama. Nama harus antara 1 sampai dengan 25 karakter. Nah, misalkan ini Meriana. Ini kita hapus namanya. Kita enter. Oke. Karena ini kosong sepertinya dia masih diakui ya. Berarti kosong pun dia masih tetap dianggap benar. 1 masih dianggap benar. Oke, kosong masih dianggap benar. Oke. Ternyata keterangannya ini mungkin perlu kita rubah antara 2 ya, supaya kita nyoba apakah kalau kita isi 1 saja apakah itu bermasalah atau tidak. Kita coba settingnya minimumnya 2 karakter ya. Kita oke. Ini kita isi 1 karakter. Nah, ada keterangannya. Jadi kalau 1 sepertinya masih belum gimana ya, belum bisa kita coba kebenarannya. Kalau 2 itu masih bisa. Oke. Ini keterangannya masih keliru ya. Kita karena tadi merubah mulai dari 2 sampai dengan 25. Maka keterangan di sini juga perlu dirubah supaya nanti user penggunanya itu tidak bingung ya. Oh, saya sudah memasukkan 1 karakter saja kok error. Nah, kemudian ini kan defaultnya 0. Berarti dia belum diisi. Itu masih diabaikan, masih makfu ya, masih maklumi. Nah, ketika kita mulai mengisi, ketika mulai mengisi, misalkan Karim, oke, huruf besar semua aja ya. Nah, ini bisa, ini karena dia hurufnya adalah lebih dari 2 ya, 2 termasuk ya di sini ya, lebih dari 2, antara 2 dan 25 karakter. Nah, bagaimana jika dia namanya panjang sekali? Karim Benzema misalnya seperti ini. Nah, ini lebih dari 25 karakter. Maka ketika kita retrieve atau cancel, ini akan kembali ke isi yang awal ya, sebelum kita melakukan isian. Misalnya kita cancel. Nah, seperti itu. Misalnya kalau kita teruskan isiannya seperti yang kalau tadi kita cancel ya. Bagaimana kalau retrieve? Oke. Karim Benzema al oke, kita enter. Nah, kita coba retrieve ya. Kita coba retrieve. Wah, dia posisinya kembali ke editing ya, posisi editing. Jadi kita diminta ini yang harus dihapus gitu misalkan. Misalnya kita hanya kirim Benzema saja. Nah, ini bisa.
Ini berlaku juga kalau seandainya hanya diisi satu karakter saja, K. Nah, sama. Ini kita create. Nah, kita diminta untuk mengisi ulang. Tapi kalau cancel, otomatis akan mengabaikan ya, diabaikan. Misalnya nih, di enter, kita cancel. Nah, kembali ke yang isian sebelumnya, sebelum kita rubah apapun. Oke. Nah, di sini untuk validasi datanya, untuk nama seperti itu ya. Jadi hanya divalidasi berdasarkan berdasarkan panjang dari karakternya. Berikutnya kita coba untuk memvalidasi jenis kelaminnya ini. Ada laki-laki dan perempuan. Oke, ini kita minta bahwasanya ini isinya harus antara L dan P saja. Nah, oleh karena itu kita buat terlebih dahulu ya tabel simple, isinya nanti hanya L dan P supaya nanti isinya itu hanya bisa diisi dengan L dan P saja. Oke, kita buatnya di sini saja ya. Jenis kelamin misalkan. Oke. Ini L, ini P. Ini satu tabel tersendiri. Oke. Kemudian yang mau kita tentukan isinya. Nah, ini isian LP-nya kita sorot semua ya, jenis kelaminnya mulai dari nomor 1 sampai dengan 44. Kemudian kembali lagi kita validasi. Oke, validasi tipenya. Nah, untuk tipenya kita pilih list ya. Kita pilih list. Nah, di sini karena list, oh ya ternyata di sini ada keterangan ignore blank in cell dropdown. Jadi kalau kosong malah diabaikan. Makanya tadi ketika kita ngecek satu kurang dari satu diabaikan. Oke. Sekarang ini yang jenis kelamin hanya boleh diisi L dan P. Nah, di sini ada source ya. Source-nya ini yang mana? Kita tentukan. Nah, hanya yang L dan P ini saja. Ya. Ini header-nya nggak usah ikut, nggak masalah. Hanya isinya saja, L dan P-nya saja. Kita enter. Oke. Input message. Isi petunjuk pengisian. Hanya isi dengan keterangan, hanya isi dengan karakter L atau P. Nah, L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Nah, hanya seperti itu saja. Nah, errornya tadi kan kita sudah mencoba untuk tampilan error yang stop. Nah, kita coba untuk yang warning. Kita coba warning ya. Titelnya kesalahan pengisian. Kemudian error message-nya isian jenis kelamin harus L atau P. Seperti itu. Kita oke? Nah, di sini kalau list ya, nah, ini ada petunjuk pengisian hanya isi dengan karakter untuk L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Nah, di sini hanya oke, di sini hanya ada dua cara isi ya. Jadi kita ngisi yang lain kalau karena ini list, maka ada arah panah ke bawah ini. Nah, arah ke bawah ini kita bisa ngisi untuk Karim Benzema kan ini jadi laki-laki. Tadi kan sebelum perempuan. Kita pilih laki-laki. Kemudian Lutfi dan seterusnya. Ini ada petunjuk pengisian dan sebagainya. Nah, tapi ini sebenarnya masih bisa kita isi karakter lain. Misalkan M. Oke, ketika kita lakukan karakter lain selain L maupun P yang ada di dalam list. Nah,
dia ada ketentuan seperti ini. Ada ketentuan continue, yes, cancel. Ini untuk yang jenis warning tadi ya, beda ya. Misalkan di continue, dia diabaikan ternyata. Nah, kalau stop, stop itu sudah dipastikan harus apa namanya? Kalau bukan itu berarti salah seperti itu. Oke, mungkin kita coba rubah ya. Kalau stop, kita rubah kembali menjadi stop. Untuk peringatannya ya, ternyata ini beda. Jadi stylenya ini masing-masing punya keterangan sendiri. Kalau kita pakai stop, nah kita pakai stop, kita isi ulang ya. Untuk M ini mungkin ganti N. Nah, kita retry, kita disuruh ngubah. Kalau seandainya kita cancel, dia kembali yang semula. Meskipun itu salah ya. Nah, jadi ini kita kembalikan seperti ini. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, kalau yang ini kita rubah secara paksa. Harusnya kan sebenarnya ini sudah ada petunjuknya. Ada panah ke bawah ini, isinya cuma ini saja. Tapi kita masih bisa mengisi menggunakan memasukkan karakter langsung ya. Kan misalkan. Nah, kita enter, nah cancel, kembali seperti awalnya. Nah, itu tadi kalau menggunakan stop ya. Kalau menggunakan warning ternyata kurang tegas ya. Dia masih bisa diabaikan. Nah, kemudian bagaimana jika menggunakan yang satunya lagi? Ada 3 jenis ya. Ada warning, information. Nah, ada information. Information ini sepertinya nanti hanya menginformasikan saja, tidak ada larangan. Kita coba. Misalkan ini diganti M. Nah, oke. Hanya menginformasikan saja, tidak ada larangan tegas ya. Jadi sepertinya untuk yang perlu kita gunakan di sini untuk validasi ya, untuk validasi yang sangat tegas, kita harus menggunakan tipe alertnya yang stop. Jadi isinya tidak boleh keluar dari yang sudah kita tentukan. Misalnya seperti ini L maupun P, kita isi M. Nah, kita dipastikan akan ada pilihan hanya retry atau cancel. Untuk cancel kembali seperti semula. Untuk retry kita diminta untuk mengisi ulang. Seperti itu aja. Oke, retry. Oke. L kecil masih boleh. Oke, L kecil ternyata masih boleh. Jadi L besar, L kecil itu diperbolehkan. Begitu juga ke P kecil maupun P besar dia juga diperbolehkan. Oke. Berikutnya kita cek untuk yang formatnya angka. Nah, ini formatnya angka. Ini kan ada IP. IP itu nggak boleh IP minus. IP terkecil ya IP 0. Nah, oleh karena dan paling tinggi adalah IP 4. Oleh karena itu kita batasi bahwa dia angkanya tidak boleh lebih kecil dari 0 dan juga lebih besar dari 4. Oke, kita blok semuanya ya. Kita blok semuanya. Kemudian data validasi tipe datanya adalah oke, tipe datanya desimal, desimal masih pecahan ya. Minimumnya 0, maksimumnya 4. Petunjuk pengisian. Input message-nya sama seperti tadi. Nilai IP harus antara 0 dan 4. Oke, error alertnya kesalahan pengisian. Tetap ya kita gunakan stop ya, karena ternyata tadi untuk warning maupun information dia masih bisa mengabaikan kesalahan. Kesalahan pengisian, isian IP, nilai IP tidak
bukan, tadi inputnya adalah harus antara 0 dan 4. Isian nilai IP tidak di antara 0 dan 4. Yes, gitu aja. Oke, IP-nya 4, nilai IP harus antara 0 dan 4. Dia 0, masih oke. Kemudian dia 5 misalkan. Nah, retry, dia minta untuk mengubah. Atau min 1 misalkan. Nah, dia tetap error. Ya, jadi harus antara 0 maupun 4. Oke, kita cancel saja supaya kembali lagi. Oh, kembalinya ke yang sebelumnya langsung ya. Oke, kita isi 4. Nah, seperti itu. Kemudian tadi di dalam data validasi ini tadi masih ada satu jenis lagi yang belum kita coba, yaitu date ya. Sebenarnya bukan satu jenis ya, masih ada banyak juga. Oke, ini kita buat saja tanggal validasi. Nah, kita coba ini yang jenisnya tanggal ya. Kita coba ini jenisnya tanggal. Oke, di sini kita blok sampai bawah, sampai kelas terakhir ya, sampai siswa terakhir. Kemudian kita rubah data, kita berikan validasi, dia hanya boleh diisi dengan tanggal. Diisi dengan tanggal. Nah, tanggal, nah ini kita tentukan sama ya, ini seperti angka, jadi seperti teks ya, between, not between, equal to, dan seterusnya. Nah, ini misalkan tanggalnya kita berikan hanya bisa validasi, hanya bisa dilaksanakan pada bulan Desember mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15, misalkan seperti itu. Oke, kita pilih tanggalnya 01 12 2020 sampai 15 ya, sampai 15. Jadi tanggal 16 sudah nggak bisa validasi. Kita batasi waktunya 20. Ini detail inputnya mungkin kita abaikan ya. Error. Jadi kalau inputnya tidak kita isi, nanti berarti ketika kita sorot tidak ada petunjuk pengisian input. Ketika kita sorot tidak ada petunjuk pengisiannya. Oke, untuk error alertnya di sini terjadi kesalahan, misalkan seperti itu. Tanggal validasi harus antara tanggal 1 sampai 15 Desember 2020 seperti itu. Nah, untuk tanggalnya kita bisa isi seperti tadi. Misalkan untuk tanggal yang benar tanggal 1. Kemudian bulan 12 tahun 2020. Oke, ini ada kesalahan pengisian ya. Bulannya 112, harusnya bulan 12. Oke, berikutnya tanggal 13 bulan 12 tahun 2020. Masih masuk. Maksimal tanggal 15 bulan 12 tahun 2020. Oke, ini ketika terjadi kesalahan tanggal, misalkan sudah tanggal 16 bulan 12 tahun 2020. Nah, dia error. Oke, kita ganti. Misalkan tanggalnya sudah benar, tanggal 15. Tapi bulannya bulan 11. Dia juga error. Oke. Tanggal berapa tadi? Tanggal 15 bulan 12. Nah, tahunnya yang sekarang salah misalkan 2019. Kita enter, masih error juga. Kita retry. Oke. Tahunnya 2020. Oke, jadi seperti itu untuk validasi. Gunanya digunakan untuk melakukan validasi, untuk memastikan bahwa isian yang akan dibuat itu, isian yang akan diinputkan itu harus sesuai dengan ketentuan. Intinya itu. Oke, itu terkait dengan validasi. Baik, berikutnya kita lanjut ke pembuatan chart. Pembuatan chart ya. Nah, untuk pembuatan chart ini lebih simpel dari validasi ya.
Jadi tinggal nanti kita tentukan tabelnya. Untuk tabelnya di sini saya ada tabel barang ya. Ini yang tabel barang komputer laptop yang dulu. Ini untuk penjualan laptop pada bulan September, Oktober, dan November. Nah, sebelumnya ini ada 2 kota ya, ada Denpasar dan Bandung. Sebelumnya 3, ada Jakarta juga. Nah, untuk kotanya saya hapus dulu. Karena seperti apa? Ini nanti ketika semakin banyak kriterianya, maka penggambarannya juga semakin kompleks. Jadi tulisannya nanti kecil-kecil, meruntut gitu. Nggak bisa terbaca bahkan. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat chart? Nah, kita tinggal memasukkan sel ke dalam tabel yang kita tentukan. Nah, misalkan di tengah sini juga boleh, di atas sendiri juga boleh, di bawah sendiri juga boleh. Oke, kita ambil coba di tengah ya. Ini sebenarnya sama saja. Kemudian kita pilih insert ya. Insert, kemudian pada kolom chart, nah kita tinggal pilih kolom. Misalkan kita pilih yang diagram batang ini. Diagram batang, kita pilih yang 3D misalkan. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Langsung muncul seperti ini. Nah, ini tadi yang saya maksud. Nah, ini ada Acer, Compaq, Lenovo, Sony, Toshiba. Penjualannya, ini grafiknya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa ini? Nah, ini sila kita lihat. Nah, ternyata ini adalah keterangan nomor. Nomornya ini ikut terbaca ya. Nomornya ikut terbaca. Oke. Jadi seperti itu. Nanti kalau seandainya kemarin itu kita masuk yang data kemarin itu kita masukkan, data masih ada kotanya. Di bawah sini ada keterangannya lagi. Bandung. Ini Acer Bandung, Compaq Bandung misalnya seperti itu. Kemudian kalau sampingnya lagi ada Acer Jakarta dan seterusnya seperti itu. Jadi keterangannya aja yang jadi tambah panjang. Oke, berikutnya kita coba hilangkan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Kita coba hilangkan aja dulu. Kita Ctrl Z ya. Kita hilangkan dulu, kita hapus untuk nomornya. Kita hapus. Nah, berikutnya di salah satu tabel ini kita lakukan insert chart. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya. Di sini chartnya ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil ya. Tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Berikutnya di sini kan chartnya belum ada judul. Nah, bagaimana cara menambahkan judulnya? Ini bisa menggunakan di chart, kemudian layout. Nah, di sini ada label. Nah, yang kita mainkan nanti di sini kalau mau menambahkan judul dan sebagainya. Misalkan untuk judul kita tambahkan melalui chart title. Nah, ini di mana? Center overlay atau above? Kalau ini otomatis mengisi ya sebenarnya. Center overlay. Nah, ini otomatis dia di dalam chartnya itu juga. Jadi dia numpuk gitu. Nah, tapi kalau above dia chartnya itu ada di bawahnya judul. Jadi judulnya terpisah dengan chart dan gantung di atasnya, chartnya ada di bawahnya. Nah, misalkan ini timbal kurang besar, kita perbesar aja, gitu aja. Judulnya di atas. Oke, kita perkecil lagi. Kita Ctrl Z ya. Oke. Di sini kemudian di sini ada axis title. Ini ada judul dari masing-masing aksisnya ya. Ini